hal ini dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Perkenalkan, nama saya Ambika Marinda Panderang. Saya dari kelas Perbankan Syariah C. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang yakat sebagai komponen kebijakan fiskal untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah kebijakan fiskal. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan fiskal. Teman-teman udah ada yang tahu belum tentang kebijakan fiskal? Kalau belum ada yang tahu, mari kita simak. Kebijakan fiskal sendiri adalah kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja suatu negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan rencana pendapatan serta pengeluaran yang akan diperoleh dan dibayarkan oleh negara selama setahun ya teman-teman. Komponen pendapatan negara dalam perekonomian modern dewasa ini dibedakan antara pajak dan bukan pajak. Penerimaan dari pajak terdiri atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Sedangkan penerimaan bukan pajak contohnya adalah bantuan atau sebenarnya lebih tepatnya dikatakan sebagai utang luar negeri. Kebijakan fiskal bersama kebijakan lainnya seperti kebijakan moneter, industri, dan perdagangan diperlukan untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang menghambat jalannya roda perekonomian teman-teman. Apalagi seperti kita ketahui, sistem ekonomi kapitalis atau lebih dikenal dengan sistem ekonomi pasar, jika terjadi gangguan-gangguan terhadap jalannya mekanisme pasar, maka diperlukan berbagai macam usaha untuk mengoreksi aktivitas perekonomian agar mekanisme pasar berjalan secara sempurna. Jadi, tujuan dari dikeluarkannya kebijakan pemerintah adalah untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan ekonomi secara menyeluruh, termasuk kestabilan dan keadilan di samping kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ekonomi modern yang mengendalikan mekanisme pasar, hasil utama yang diperoleh adalah mekanisme memaksimalkan kemakmuran. Jadi tujuan dari dikeluarkannya kebijakan pemerintah adalah untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan ekonomi secara menyeluruh, termasuk kestabilan dan keadilan di samping kemakmuran atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi teman-teman. Dalam ekonomi modern yang mengandalkan mekanisme pasar, hasil utama yang diperoleh adalah mekanisme memaksimalkan kemakmuran. Sayangnya, aspek kestabilan dan keadilan sering tidak tersentuh oleh perekonomian yang mengandalkan mekanisme pasar. Karena itu, kebijakan pemerintah diperlukan untuk mengoreksi mekanisme pasar itu sendiri agar dapat memenuhi tujuan-tujuan di luar mengejar pertumbuhan dan kemakmuran. Dan dalam Islam kita sudah mempelajari jenis-jenis penerimaan, yaitu baitul mal, yang antara lain terdiri atas zakat, infak, sedekah, wakaf, fai, ganimah, khums, dan kharaj. Kebijakan fiskal Islam adalah sebagaimana pemerintah memaksimalkan penerimaannya dari jenis-jenis penerimaan tersebut yang dalam bahasa modern disederhanakan dalam bentuk pajak. Nah, itu tadi saya sedikit mengulas tentang pengertian kebijakan fiskal. Nah, itu teman-teman sedikit pengertian zakat dan fungsinya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam peran zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal atau yang sering disebut sebagai politik fiskal bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dan bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.
Anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk menjalankan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Adapun dalam Islam, kebijakan fiskal dan anggaran ini bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Pengembangan potensi zakat diperlukan untuk mengoptimalkan peran zakat dalam perekonomian sebuah negara, terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Penghimpunan potensi zakat dan pendistribusian yang bersifat produktif akan menggairahkan kembali perekonomian negara. Bahkan untuk Indonesia, optimalisasi peran zakat akan bisa menggerakkan sektor nil, terutama usaha kecil, menengah, dan pertanian. Pengembangan sektor inilah yang diharapkan mampu menguatkan daya tahan fundamental ekonomi Indonesia dari hantaman krisis, sehingga ketergantungan Indonesia terhadap IMF bisa diminimalisasikan. Dalam pembangunan ekonomi, faktor penting yang juga menjadi pendukung utama adalah mewujudkan zakat sebagai pilar perekonomian, yaitu wujudnya pelembagaan zakat yang amanah, profesional, dan mandiri. Sebab penanganan keseluruhan terhadap zakat tidak mungkin dilakukan tanpa sebuah lembaga yang jelas, teman-teman. Jadi, perkembangan pengelolaan zakat khususnya di Indonesia telah memperlihatkan sebuah kemajuan yang berarti sejak dikeluarkannya UU nomor 38 tahun 1999 tentang zakat. Peraturan pemerintah tersebut terhadap lembaga pengelolaan zakat juga telah menimbulkan gairah baru dalam menjalankan optimalisasi zakat. Dompet Daufa Republika dan PKPU adalah dua lembaga yang sangat aktif dan dikelola oleh masyarakat. Dua lembaga ini merupakan wujud dari mulai diperhatikannya pengelolaan zakat secara serius oleh masyarakat. Dampak dari jalan di tempatnya, basis yang dikelola pemerintah, dikeluarkannya UU nomor 38 tahun 1999 dan peraturan pemerintah terhadap pengelolaan zakat merupakan angin segar terhadap pengembangan potensi zakat di masa datang. Responnya terhadap kebijakan ini haruslah disikapi dengan kesiapan secara menyeluruh terhadap sistem zakat, kesiapan institusi zakat profesional terhadap pengelolaan dan akuntansibilitas dalam pelaporan, serta dasar syariah sebagai wujud pengelolaan adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan. Selain sistem pemungutan dan distribusi yang sudah ada, perlu dipikirkan juga mengenai sanksi dan fungsi kontrol seperti zaman Abu Bakar. Fungsi kontrol dari masyarakat dan pemerintah diperlukan karena pengelolaan zakat termasuk ke dalam public finance yang memiliki dampak terhadap masyarakat luas. Berikut ini adalah fungsi kontrol akan membuat potensi zakat semakin berkembang. Ada beberapa hal mengapa zakat selama ini kurang maksimal. Yang pertama, paradigma masyarakat dalam memandang kewajiban zakat hanya bermediasi kesalehan pribadi. Hal ini tercermin dari penunaian kewajiban zakat hanya pada zakat fitrah, sehingga kewajiban zakat mal yang seharusnya sudah sampai batas atau nisab tidak ditunaikan. Persoalan fikih yang selama ini menjadi perdebatan tidak pernah selesai, mulai dari perhitungan, penentuan, hingga alokasi dan pendistribusian zakat. Selanjutnya, kebijakan pemerintah yang selama ini kurang berpihak pada umat Islam adalah salah satu faktor pemicu untuk adanya political will dari pemerintah untuk mendukung pengembangan potensi zakat. Yang terakhir, sistem dan mekanisme baik pengelolaan ataupun pada zakat pendistribusian tidak berjalan, sehingga potensi zakat hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan komutatif semata. Tujuan utama kegiatan zakat sendiri dalam sudut pandang ekonomi Islam adalah menciptakan
distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan zakat terjadi pemindahan harta dari mereka yang berlebih kepada mereka yang kurang. Ini yang disebut dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Distribusi pendapatan yang timpang adalah jika yang kaya menjadi semakin kaya sedangkan yang miskin tidak terperhatikan sama sekali dan menjadi semakin miskin. Tidak ada unsur zakat dalam data anggaran pendapatan dan belanja pemerintah atau APBN karena memang kegiatan zakat belum termasuk dalam catatan statistik resmi pemerintah. Dengan demikian, diperlukan berbagai macam penelitian yang berkaitan dengan dampak alokasi, distribusi, serta stabilisasi kegiatan zakat sebagai salah satu unsur kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, teman-teman. Nah, tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional. Namun, ada kesamaan, yaitu dari segi sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua aktivitas ekonomi bagi semua manusia adalah untuk memaksimumkan kesejahteraan hidup manusia dan kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut. Namun dalam Islam konsep kesejahteraannya sangat luas, meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat serta peningkatan spiritual dan lebih dikatakan dari pemilikan material. Kebijakan fiskal dalam ekonomi kapitalis bertujuan untuk 1. Mengalokasikan sumber daya secara efisien. Yang kedua, pencapaian stabilitas ekonomi. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, pencapaian distribusi pendapatan yang sesuai. Sebagaimana ditunjukkan oleh Faridi dan selama 2 ekonom Muslim, bahwa tujuan ini tetap sah diterapkan oleh sistem ekonomi Islam walaupun penafsiran mereka akan menjadi berbeda. Jadi, kebijakan fiskal merupakan salah satu dari piranti kebijakan ekonomi makro. Munculnya pemikiran tentang kebijakan fiskal dilatar belakangi oleh adanya kesadaran terhadap pengaruh pengeluaran dan penerimaan pemerintah sehingga menimbulkan gagasan untuk dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna memperbaiki kestabilan ekonomi. Nah, itu tadi sedikit ulasan dari saya dan terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah.